konser yang diadakan oleh pemerintah setempat ataupun yang diizinkan oleh pemerintah setempat seolah-olah tidak mencerminkan budaya Islam, seolah-olah dilakukan di tempat yang bukan syariat Islam. Apakah kita sudah lupa bahwa Aceh ini diberikan simbol yang sangat luar biasa, yaitu Seramo Mekah? Artinya kehidupan di Aceh tidak jauh berbeda dengan kehidupan di Mekah dulunya dalam praktik syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup, merasakan kehidupan sampai detik pada subuh yang mulia ini. Semoga Allah pula lah yang nantinya akan mengkawal dan memberikan kehidupan, memandu kita tetap berada dalam hidayah, dalam ridhanya, istiqamah kita di jalan syurga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dikenal dengan sosok pemuda yang memberikan kontribusi terbaiknya, yang telah mengucurkan keringat bahkan mengalirkan darahnya untuk Islam, agama saya, agama anda dan agama kita semua. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati. Sudah hadir bersama kita pada subuh yang mulia ini Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Khadim GPS, Khadim SMS, program subuh keliling dari BSI, seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita doakan kepada Allah, berkumpul kita seperti subuh yang mulia ini, Allah kumpulkan kelak kita di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam waktu yang sangat singkat ini kami menawarkan sedikit
nasihat yang menjadi pencerahan bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dari rentetan kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail dalam bulan Zulhijjah yang akan kita hadapi beberapa waktu ke depan, mereka merupakan sosok tokoh dan aktor ulung dalam sejarah kehidupan umat Islam, khususnya dalam bulan Zulhijjah. Apa yang perlu kita petik? Bukan pada subuh yang mulia ini kita akan bercerita dengan narasi terhadap bagaimana proses kurban, namun melainkan yang akan kita bahas pada subuh ini adalah bagaimana sosok pemuda yang diimplementasikan oleh Nabi Allah Ismail yang kemudian hari akan kita adopsikan dalam kehidupan kita sehari-hari hamba Allah. Pertama sekali, mari kita renungi dari kasus yang terjadi secara berenten dan beruntun terhadap kehidupan kita di Indonesia, terhadap kehidupan kita di Aceh, terhadap kehidupan kita di Kota Loksmawe, di mana kejahatan demi kejahatan, di mana kemaksiatan demi kemaksiatan, di mana tindak yang tidak dianjurkan dilakukan oleh para pemuda, dilakukan oleh para anak-anak yang berada di bawah umur rata-rata. Hari ini kalau kita melihat hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, Tengku, bagaimana wajah tempat kita di masa yang akan datang? Jawabannya sangat sederhana. Lihatlah bagaimana sepak terjang para pemudanya. Kita sudah paham bahwa founding father negara kita yaitu Soekarno pernah berkata dalam sebuah ungkapan pidatonya, beliau pernah mengungkapkan sebuah kalimat yang menjadi penyemangat. Apa yang beliau sampaikan? Berikan kepadaku 10 orang pemuda, aku akan mampu mengonjangkan dunia. Tetapi kalau engkau berikan kepadaku 100, 1000 orang tua, apa kata Soekarno? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan pesan yang singkat, namun kalau kita analisa memberi makna yang sangat luar biasa. Kalau pemuda yang kita dapatkan hari ini mereka yang berada di masjid, maka warna Aceh, warna Indonesia, warna Loksmawe di masa yang akan datang 10, 20, 30 tahun mendatang, maka insya Allah Loksmawe itu akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dulu kita kenal dengan sejarah Iskandar Muda, itu pula akan terpraktikkan kembali kalau hari ini kita dapatkan pemuda-pemuda mu'allakun qalbuhu bil masajid. Ada pemuda yang hatinya terpikat dan terikat dengan masjid. Maka kemudian hari saat ditanyakan oleh orang siapa yang akan mampu menggantikan mereka-mereka yang sudah tua mengatur sejarah kehidupan bangsa dan negara, pemuda yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid, maka yakinlah negara kita akan makmur adanya. Namun kalau kita lihat hari ini hamba Allah, sangat banyak kasus-kasus yang membuat hati kita takut dan menangis. Ini masih ada Bapak Kapolsek yang sebentar lagi beliau akan dipindahkan ke Kapolres. Ada Bapak Dandim yang kita paham betul bagaimana sibuk beliau mengentaskan masalah tawuran yang tidak kunjung usai dalam kehidupan pemuda-pemudi bangsa kita. Belum lagi kita disampaikan menyangkut dengan begal yang membuat orang setiap hari makin takut. Ada perjudian, terjadinya prostitusi, terjadinya pelecehan seksual, terjadinya kejahatan, terjadinya tindakan amoral, terjadinya mabuk-mabukan. Semuanya itu aktor ulungnya adalah para pemuda yang kita dapatkan di tempat kita hamba Allah. Maka menyenangkannya ngoroyo kalau kita bertanya bagaimana wajah Loksmawe di masa yang akan datang, kalau mereka yang hisap sabu-sabu hari ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang, maka mustahil akan kita mendapatkan kedamaian dan kenyamanan.
Menyertanya ngoronyo kiban wajah Luxmawe, Aceh dan Indonesia. Kalau hari ini kita dapatkan anak-anak muda yang sibuk dengan judi online-nya, yang sibuk dengan sabu-sabunya, yang sibuk dengan prostitusinya, mereka yang akan menggantikan para pemerintah di masa yang akan datang, mustahil tempat kita akan menjadi sebuah negara ataupun wilayah kota yang dicontohi oleh orang lain. Ada masjid-masjid yang kadangkala interiornya sangat luar biasa. Ada masjid kadangkala di kota Luxmawe ini yang dibangun dengan penuh kasih sayang. Dicucurkan anggaran lebih daripada angka berem-eman, miliaran. Tapi saat kita lihat pada waktu solat, lebih banyak tiangnya dibandingkan para pemudanya. Ini merupakan salah satu tanggung jawab kepada kita semua. Saya selaku orang yang bisa berceramah, menyampaikan nasihat, tugas saya adalah menyampaikan para pemerintah melayangkan kebijakannya. Semua pemuda yang ada di wilayah kota Luxmawe akan tertib seperti subuh ini melaksanakan berjamaah bersama. Namun sayang seribu sayang, kalau kita akumulasikan jumlah para pemuda dibandingkan subuh ini, sangat banyak mereka yang mengabaikan solat subuh ketimbang berjamaah di masjid. Nyomi meta gerakkan Bandung pemuda seluruh kota Luxmawe dengan kebijakan-kebijakan yang ada di tangan pemerintah. Setiap subuh, Sabtu dan Minggu haram berada di rumah, berangkat jamaah ke masjid, penuh masjid di kota Luxmawe. Kalau ada kebijakan yang seperti itu, yakinlah suatu waktu anak-anak kita akan teredukasikan dengan hal-hal yang positif menyangkut dengan agama. Beberapa waktu yang lalu dikirim video oleh kawan terhadap konser yang terjadi di pusat ibu kota kita. Kalau kita lihat dulu ada juga konser, walaupun ada orang yang tidak ridha terhadap terjadinya konser tersebut, minimal tidak seperti baru-baru ini. Konser yang diadakan oleh pemerintah setempat ataupun yang diizinkan oleh pemerintah setempat seolah-olah tidak mencerminkan budaya Islam, seolah-olah dilakukan di tempat yang bukan syariat Islam. Apakah kita sudah lupa bahwa Aceh ini diberikan simbol yang sangat luar biasa, yaitu Seramo Mekah? Artinya kehidupan di Aceh tidak jauh berbeda dengan kehidupan di Mekah dulunya dalam praktik syariat Islam. Namun apa yang kita lihat hari ini hamba Allah di depan masjid, loncat-loncat dengan konser-konser, dengan alat musik, dengan suara-suara syaitan. Mereka menghabiskan waktu untuk meraih kenikmatan dunianya tanpa memikirkan bagaimana efek yang terjadi dalam kehidupan. Orangnya menyana survei urung syi'lun. Saya berani menjamin, kita pergi setiap hari, kita lihat di warung-warung, belum usai maghrib sudah ada anak-anak muda yang menghabiskan waktu di meja perjudiannya, di kedai kopi, di warkop. Katanya yang pekan hanai jabut, tidak ada lagi orang yang menangani hal tersebut. Kembali kepada topik yang kita bahas, mari kita jadikan ikon ulung dalam sejarah Zulhijjah ini sebagai teladan dalam kehidupan para pemuda. Ada di sana Nabi Allah Ismail, bagaimana kehidupan beliau saat dialog dengan orang tuanya. Nabi Allah Ibrahim datang sebagai seorang ayah yang tidak otoriter, menawarkan pesan dari Allah, wahai anakku, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih dirimu. Apa jawab Nabi Allah Ismail? Kalau itu perintah Allah, if'al ma tu'maru, kerjakan olehmu wahai ayah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Ya Ismail, engkau akan meninggal dunia, tidak menjadi masalah kalau memang itu perintah dari Allah untuk diuji engkau terhadap kecintaan kepadaku dibandingkan cintamu kepada Allah. Silahkan ayah, engkau kerjakan. Nah, ini lagi yang masih seandainya diperintahkan ataupun kurban itu terjadi dalam kehidupan kita, waktu tawarkan mbak ane nyonya hari ururaya Aidil Adha nyo kenang kurban, kita nyo nalimong tu, sawadati,
Yang pertanyaan tadi itu mikir anak dah yang membuat gua fikir pak. Dijawab oleh anak yang pun yang baik long ya. Bulu nuka long menikah. Baik sampai ham tumai rasa nikmat dunia. Dijawab oleh anak kedua, ayah, jangan saya. Kuliah saya semester 2 pak. Baru saja ini mau final. Itu anak yang kedua, anak yang keput, kamu mentang SMP, SMA ya. Watai kena tunjuk anak yang mentang ubud ke rumah, baik macam-macam. Baru berosak kepala haji head. Li musyawarah limang draw anak nyawa ya. Hasil musyawarah kamu angka draw na juta pelewat ile. Itu kalau kita tawarkan kepada anak-anak zaman sekarang. Tapi Nabi Allah Ismail hana kepikir lain, perintah Allah silahkan engkau kerjakan walaupun aku harus meninggalkan dunia ini. Itu yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan hamba Allah. Sisi yang lain, tidak hanya kesalahan para pemuda sekarang itu disalahkan mereka sendiri, tetapi ada konsep ataupun ambil andil daripada orang tuanya. Menyana ada pemuda hari ini yang tersesat jalan, siapa yang patut kita salahkan? Tidak seutuhnya mereka, tapi ada tanggung jawab orang tuanya. Kebaikan yang ada dalam kehidupan Nabi Allah Ismail karena melihat sosok ayah yang sangat bijak, yang tidak otoriter, yang memberikan pendidikan, yang memberikan edukasi, yang memberikan kehidupan yang layak, yang memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga wajar lahir sosok Ismail yang taat kepada perintah Allah dan taat kepada ayahnya. Uronyo bu pak, anak tanya yang bermasalah, anak kita yang melakukan kesalahan, yang paling pet wate mereka terjebak dalam hal-hal yang tidak diindahkan. Tawuran contohnya seperti beberapa waktu yang lalu. Itu yang dikecam bukan orang tuanya. Pat ijak beut. Puba anahlah. Pat ijak ikula. SMA berapa dia sekolah? SMP berapa dia sekolah? Kenapa saat mereka bermasalah dengan kehidupannya yang ditanyakan di mana mereka sekolah? Tetapi saat mereka berhasil membanggakan tempat, pasti ditanyakan oleh orang siapa ayahnya. Padahal yang berhasil anak tersebut belum tentu ayahnya. Motivasi yang kami berikan ditangkap dengan indah oleh Tengku Yunus, dipraktikkan dalam kehidupannya setiap hari, ulang hafalan, belajar bahasa Arab, ikut tes. Dari ratusan orang 115 diberangkatkan tahap kedua ke Jakarta untuk tes bersama syekh-syekh di Arab. Setelah berangkat ke sana, dites wawancara, kehendak Allah dari jumlah 115, 40 orang diberangkatkan menjadi imam-imam di Uni Emirat Arab. Salah satunya di antara kita adalah Imam Muda GPS, Gerakan Pemuda Subuh, yang mana seluruh Aceh, menurut bahasa yang beliau sampaikan, hanya 3 orang yang tercatat namanya, dan di Luk Sumawe hanya 1 beliau yang berangkat. Ini merupakan sebuah prestasi terhadap Kota Luk Sumawe. Tidak hanya kami di An-Nahlah, tetapi Kota Luk Sumawe patut bangga dengan seorang generasi muda yang mewakili suara kita nanti akan berangkat ke sana bulan 7. Coba bayangkan kalau besok lahir Tengku Yunus yang lain ataupun kader-kader terbaik yang lain di Kota Luk Sumawe yang mampu menggaungkan prestasi di ranah agama di Indonesia, bahkan secara universal di internasional pada umumnya. Hari ini kita sedih Pak, Bu. Kita yang hadir ke masjid ini adalah orang-orang yang memperhatikan bagaimana kehidupan generasi kita. Tapi ada di antara anak-anak kita yang berani melakukan kemaksiatan di tanah-tanah masjid. Lewat kami tengah malam, ipeh bate, malam-malam sudah sunyi, di dekat tanah yang mana tanah itu diwakafkan untuk beribadah. Maka mari orang tua pada subuh yang berbahagia ini yang sudah punya anak, kita tanyakan mereka
kemana engkau pergi, siapa kawanmu, bagaimana pendidikanmu, bagaimana pemahamanmu terhadap agama. Apapun yang engkau kerjakan itu merupakan tanggung jawabku. Jadikanlah dirimu seperti karakter Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad, bahkan banyak tokoh-tokoh lainnya yang mampu kita praktekkan kehidupan mereka dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukankah kita paham bahwa Sultan Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang pernah disebutkan namanya oleh Nabi Muhammad, umurnya pada waktu itu berkisar antara 21 sampai 22 tahun. 44 hari beliau berada di Konstantinopel dengan segala kegigihannya, tidak pernah meninggalkan solat berjamaah, tidak pernah meninggalkan solat rawatib, tidak pernah meninggalkan air wuduknya. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan segala kemudahannya, dengan segala kelebihannya, mampu ditaklukkan Konstantinopel pada tangan pemuda yang berumur 22 tahun. Zaid bin Sabit merupakan sosok muda, Sayyidina Ali merupakan sosok muda yang berjuang mati-matian terhadap agama, bahkan dirinya pun merupakan SDM yang sudah siap diberikan, diutus oleh Rasulullah dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan hari ini dengan adanya SMS, dengan adanya subuh Jumat bersama yang digagas oleh Bapak Dandim dan seluruh orang-orang yang di Kota Luxmawe dan GPS terus berkembang, memanggil jiwa-jiwa, memanggil anak-anak muda untuk mereka hijrah bersama menuju jalan surga, sekaligus memperbaiki Indonesia dan khususnya Kota Luxmawe kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya para pemuda yang sadar akan mampu mewujudkan Kota Luxmawe yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sehingga 2024 kita tidak akan tersesat jalan saat berada di TPS. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.